Hai, welcome back dengan Oton ya guys ya. Kali ini saya akan merangkum filmnya para pria. Apalagi kalau bukan Barbie. Lebih tepatnya Barbie, Mariposa and Her Butterfly Fairy Friends. Jadi keinget dulu di hari Minggu yang cerah, nonton duduk manis di depan TV. Lalu ditemani teh gelas ribuan, sosis sones ribuan, dan good time 2000-an. Beuh, indahnya masa-masa itu. Langsung saja gak usah banyak cincong di awal, kita sat-sat wat-wat kan. Di awal film, kita diperlihatkan dialog antara Bibel dan Barbie Elina. Elina bertanya, katanya mau ngapelin Diesel, kok gak jadi sih? Bibel menjawab, iya mbak, takut insecure pas ngedate nantinya. Lalu Elina memberikan motivasi dengan menceritakan teman baiknya. Sedikit penjelasan, dulunya Flutterfield dihantui ketakutan selama berabad-abad lamanya dikarenakan ancaman monster buah Skizets terhadap peri kupu-kupu pada malam hari untuk dijadikan makanan. Kayak Sumanto ae seneng makan orang. Suatu hari datanglah peri bernama Marabella, bak seorang pahlawan dengan kekuatannya membuat seluruh bunga menjadi bercahaya dan selama dia hidup, cahaya-cahaya tersebut tidak akan pernah padam. Lalu kisah tersebut berfokus kepada Mbak Mariposa yang gemar membaca buku di tepi kerajaan dan sahabatnya bernama Willa marah karena Mariposa tidak ikut berpesta bersamanya. Mariposa lalu mengajak Willa untuk nyangkruk bersama dan menunjukkan bagaimana cantiknya bintang-bintang tersebut. Terkadang, ia juga mencari suatu pola biasanya disebut konstelasi atau rasi bintang. Besoknya Mariposa dan Willa tergesa-gesa karena terlambat pergi bekerja. Di perjalanan, mereka bertemu pelayan Ratu Marabella yang bernama Henna. Henna bertanya kenapa tidak datang berpesta semalam. Mariposa merasa ia tidak pantas berada di suatu pesta. Mereka berdua bekerja kepada dua kembar, Raina dan Raila sebagai asisten. To braid in our hair. We need you back with everything as soon as possible. Terlihat Mariposa mempersiapkan berbagai macam kebutuhan Raina dan Raila untuk berpesta di kerajaan nantinya. Wait, did you call the Flutter Pixies? Sesudahnya Mariposa menanyakan suatu kegelisahannya kepada mereka. Like you don't belong. Why would we? Padahal bicaranya baik-baik loh, mau curhat. Malah diketawain. Anjing. Di sisi lain ternyata Henna merencanakan suatu pembunuhan terhadap Ratu dengan cara meracuninya. Raina, Raila, dan Willa menghadiri pesta terkecuali Mariposa. Ia rasa berpesta hanya akan mendapatkan kemaksiatan. Lebih baik mah baca buku nambah wawasan. Tidak lama kemudian Henna juga datang ke pesta dan tidak sengaja menjatuhkan racunnya, tetapi Mariposa tidak mencurigainya sama sekali. Saat Mariposa asik membaca buku, tidak sengaja ia menabrak pria bernama Andreas. Ternyata buku yang mereka sukai pun sama. Mariposa menjelaskan bahwa halaman ia paling sukai adalah halaman yang membahas tentang dunia luar Flutterfield. Andreas heran. Peri yang ia temui biasanya kebanyakan tidak tertarik dengan dunia luar. Bye! Beberapa hari kemudian Andreas tiba-tiba berada di rumah Mariposa. Andreas memberitahukan bahwa identitas aslinya adalah Pangeran Carlos dan sekarang ia dikejar-kejar oleh pengawal kerajaan demi perlindungan dirinya dikarenakan Ratu sakit keras.
Carlos percaya Ratu sudah diracuni dengan racun Ilios, dan jika tanpa penawar dalam 2 hari, maka Ratu akan mati dan lampu di Flutterfield akan padam. Mariposa kira racun itu keberadaannya tidak benar-benar nyata. Lalu Carlos memberikan peta penawar jika ia tertangkap, hanya satu-satunya Mariposa yang bisa membantunya. Dan benar saja, ketika keesokan harinya saat Mariposa bekerja, Layla mendengar kabar bahwa Pangeran Carlos tertangkap dan dikunci di istana. Mariposa pun gelisah. Prince gave me this map. I want to see it. No way. Lihat si kembar ini. Mentang-mentang sekali sama mbak saya. We are going to get. Mariposa mengatakan kepada mereka bahwa peta tersebut mengarah ke wilayah Skizite. Dengan seenak jidatnya, si kembar malah menggampangkan misi ini. Hadeh, mati mampus lu. Di saat mereka di ujung Flutterfield, Mariposa menjelaskan tujuan mereka adalah pusat Bewilderness di mana bunga putih berada, dan perjalanan dimulai dengan melewati pegunungan Sesitane. Villa yang baru saja datang kebingungan kenapa bisa sepi. Lalu Flutterpixis memberikan surat yang berisi menyelamatkan Ratu. Coba bertanya kepada Pangeran Carlos, maka ia akan memberitahukan semuanya. Pangeran yang dikurung di kamar marah atas kehendak Lord Gastros. Sulit kali, Pak W.I. lah. Well, Gastros, if you are behind, what happened to my mother? Sedikit informasi, Pak W ini adalah penasehat kerajaan, dan jika Ratu ada halangan untuk memerintah, maka kekuatannya beralih kepada penasehat, bukan kepada pangeran. Pak W berpikir pangeran ingin mempertaruhkan hidupnya mencari penawar racun yang tidak ada. Dia ingin yang terbaik bagi pangeran, maka dari itu dipenjarakannya pangeran di kamar. Lalu scene berpindah kepada rombongan Mariposa. Malangnya mereka bertemu Skizite. Mbak saya menyarankan agar memakai bunga untuk menyamarkan bau karena Skizite mengandalkan penciumannya. Lagi-lagi, dengan cerobohnya Raina malah berteriak sehingga membuat mereka ketahuan. Blok! Dengan kecerdasannya mbak saya langsung berspekulasi jika rute mereka di map patokannya gambar matahari terbit, maka mereka harus terbang ke arah timur. Masalahnya, mereka tidak tahu arah timur di mana. Lalu Mariposa mencari petunjuk dengan melihat konstelasi Archer karena panahnya selalu menghadap ke timur. Pengejaran Skizite belum juga terhenti, lalu di depan mereka melihat semak belukar dan jalan satu-satunya supaya selamat adalah masuk ke dalamnya. Semakin dalam menyusuri area tersebut, mereka diusili oleh kelinci bersayap kupu-kupu. Hey, I said I did not do anything. Antidote. Hey, what? Dia bernama Zinzi. Zinzi berkata bahwa dia melakukan hal tersebut karena kesepian di Bewilderness. Did you say the Bewilderness? Sure, that's where we are. Lalu Raina meminta Zinzi mengantarkan mereka ke pusat Bewilderness. Zinzi beralasan bahwa menuju ke sana sangat jauh dan berbahaya. Hanya dialah yang bisa membawa mereka. Mariposa pun memberikan penawaran jika Zinzi bersedia mengantarkan, maka ia akan diberi Nogosari. Bagi Zinzi, bau Nogosari adalah kenikmatan surgawi. Deliciously delectable. Sebenarnya mereka sudah sampai di pusat Bewilderness dan terbang di atas batu bunga putih. Melihat ukiran berbentuk putri duyung, Mariposa berpikir petunjuk selanjutnya adalah bertanya kepada putri duyung. Dan Zinzi pun mengantarkan mereka menuju Waterrose, tempat putri duyung berada. Di sisi lain, Willa yang mencoba mencari Pangeran Carlos tidak sengaja melihat Henna di dalam kerajaan. The prince, he keeps talking about Ilios. Prince Carlos is clutching at fairy tales. Check in on the prince. Oh, I will. Rule all of Flutterfield. Willa yang mengetahui hal tersebut terbang mengikuti Pak W dan menemukan pangeran. Mariposa. Mariposa!
Baru pertama kali bertemu, mereka langsung mempunyai chemistry untuk merebut kunci dari Pak Wek. And one that I take very serious. Of course, Prince Carlos, the second. Sesudahnya, Willam memberitahukan pangeran jika yang meracuni ratu adalah Henna dan ingin menguasai Flutterfield. Berjam-jam mengikuti, Henna masuk di sebuah lorong dan ternyata Henna membuat kesepakatan dengan Skizet untuk menggulingkan ratu kerajaan dan imbalannya Skizet mendapatkan penduduk Flutterfield. Mereka berdua melihat Henna sedang membuat cahaya dari racun Ilios dan jambu gak pakai T. Would give me so a genius like me. Pangeran melihat Henna pergi mengambil kesempatan dengan membawa sedikit racun Ilios untuk bukti kepada Pak Wek. Sementara Willam mencari lebih banyak jambu gak pakai T untuk melawan Skizet nantinya. Kembali dengan rombongan Mbak Mariposo yang sedang memakan buah kesemek di sekitar portal untuk membantu mereka bernapas di dalam air. Mereka pun masuk dan bertemu putri duyung bernama Anemon dan Coral. Waktu yang terus berjalan, Mariposo langsung menanyakan di mana letak penawar Ilios. Putri duyung mau memberitahu, asalkan dengan syarat imbalan cangkang keong. Hal tersulit adalah mengambil cangkang keong tetapi dengan tidak membangunkan bocil-bocil itu, dan jika terbangun, maka akan ada monster yang mengejarnya. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ketika mereka mengganti cangkang keong dengan bantal daun, bocil-bocil tersebut menangis. Kedua kalinya, mereka dikejar oleh monster lagi. Ketika sudah mendapatkan cangkang keong, Putri Duyung lalu membantu mereka dari kejaran monster. Sesudah mereka selamat, Putri Duyung memberitahukan penawarnya ada di mulut monster dan di dalam gua refleksi. Singkat cerita, mulut monster yang dimaksud ternyata adalah markas Skizet. Dengan berat hati, mereka masuk dengan cara mengendap-endap. Saat hampir sampai di gua refleksi, tiba-tiba dua Skizet terbangun dan Zinzi mencoba mengalihkan perhatian dengan keusilannya. Well, but you hit me. Hey! Di dalam gua refleksi, mereka bertemu peri. Peri menjelaskan jika setiap stek nantinya akan ada yang menetap. Ketika mengikuti peri dari belakang, gua itu merefleksikan diri mereka masing-masing. It is not that weird, is it? If I stop, will she go away? If you succeed. Di stek ini menyisakan Mariposo dan Raina dengan refleksi menyerupai sifat aslinya. Stop! I never said that. Mamam tuh, ngerti kan sifat asli lu gimana? Ngeselin anjing? I want to stay back. But did they choose correctly? Peri memberitahukan bahwa Mariposo harus memilih satu bintang yang menjadi bunga penawar dari sekian banyaknya bintang-bintang di atas. Sekali lagi, ketika Mariposo sedang mencari pola, ia melihat konstelasi Archer mengarah ke bintang kecil. Is the one I need. The antidote. Tiba-tiba, sayap Mariposo berubah menjadi lebih indah yang merefleksikan ia sekarang menjadi lebih berani dan bisa mengatasi sifat kurang percaya dirinya. Look at your wings. Mereka pun dikembalikan ke Flutterfield. Pangeran yang menjelaskan kepada Pak Wek dan memberikan bukti racun Ilios yang dibawa langsung menyuruh penjaga untuk menangkap Henna. Dan saat itu juga,
persiapan Henna untuk menyerang tiba. Willa bersama peri-peri bocil juga ikut serta melawan pasukan Henna. Setibanya rombongan Mariposo bolang, Mbak Mariposo langsung menuju ke ratu, sementara yang lain mencoba menahan Skizets. Saat akan memberikan penawarnya, Henna tiba-tiba menyambar dan mereka kejar-kejaran. Waktu semakin menipis. Peri bocil yang mengetahui mencoba mengambil dari tangannya Henna, dan Mariposo mengecoh Henna yang banyak nyocot itu. Have to love you. Really? Posa, finally you will fit in. Too little, too late. Yang di luar, ramuan juga habis. Mariposo pun ikut pasrah. Dan sedetik kemudian, cahaya-cahaya mulai bersinar kembali. Skizets lari ke cibrit-cibrit. Ratu terbangun dan mengingat bahwa Henna telah meracuninya. Henna yang tertangkap basah langsung kabur bersama para Skizets. Keesokannya mereka diberi gelar kehormatan oleh ratu termasuk Zinzi. Kok iso dapet juga? Mungkin Zinzi sudah berpindah ke warganegaraan kali ya? Jadi WNF. Warga negara Flutterfield. Kisah yang diceritakan Barbie Elina selesai. Bibel pun mulai percaya diri dan semangat untuk hangout bersama gebetannya. Tamat. Bang Oton apa banner di dunia nyata konstelasi Archer menunjukkan arah timur. Menarik. Menurut Profesor Tatang Superman, konstelasi Archer atau yang biasa dikenal Sagittarius di dunia nyata digambarkan sebagai centaur atau manusia setengah kuda yang memegang busur dan panah. Konstelasi ini terletak di belahan langit selatan pada deklinasi minus 10 derajat hingga minus 50 derajat dekat khatulistiwa langit. Jika kalian ingin mengamati Sagittarius, disarankan di bulan Juli hingga September. Mudah ditemukan kok, karena bintang-bintang terangnya membentuk ceret. Kenapa malah jadi ceret buaang? Gampangnya ceret versi simpelnya lah. Ini pucuk ceretnya, ini tutupnya, dan ini gagangnya. Kalau berbentuk Sagittarius gini, ini busurnya, ini anak busurnya, dan ini senar busurnya. Dan jawaban dari di dunia nyata konstelasi Archer menunjukkan ke arah timur adalah tidak. Karena yang menunjukkan ke arah timur atau lebih tepatnya timur langit adalah konstelasi Scorpion. Ini Scorpion menghadap timur. Terus, ini Sagittarius menghadap jantung Scorpion. Jadi kalian bisa menyimpulkan Sagittarius menghadap kemana. Gak tahu kenapa ya, bule Alice Allen bukannya mengambil Scorpion, malah mengambil Sagittarius. Mungkin aja ingin lebih family friendly kali ya? Entahlah, hanya Mas Bro yang tahu. Saya selaku Opon dan tim redaksi, bila ada salah dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aloha.